Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampung Guru, channelnya semua hal tentang guru. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022. Nah, Bapak Ibu Guru, seperti biasa bahwasanya setiap tahun Bapak Ibu Guru akan melaksanakan hajat tahunan, yaitu PPDB. Nah, di dalam video ini nanti saya akan berbagi informasi tentang PPDB tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Tapi seperti biasanya, sebelum kita masuk di informasi yang lebih mendalam lagi, saya ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang mungkin baru mampir di channel ini, silakan awali dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, atau agar Ibu ataupun Bapak Guru sekalian bisa menjadi orang pertama yang bisa tahu apabila saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Nah, sekarang kita akan masuk di informasi yang utama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya terkait dengan PPDB ini sudah diatur dalam Permendikbud gitu ya. Nah, di bab 2 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru, khususnya pasal bagian ketiga, dijelaskan terkait dengan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Pada pasal 12 dijelaskan yang pertama adalah PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Adapun jalur yang dimaksud pada ayat 1 ini meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua ataupun wali, dan atau prestasi, gitu ya, baik prestasi rapor maupun prestasi kejuaraan ataupun lomba. Nah, penjelasan terkait dengan jalur pendaftaran peserta didik baru dijelaskan dalam pasal 13. Apa saja penjelasannya? Yang pertama, jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf A terdiri atas 1. Jalur zonasi SD. Ini bagi Bapak Ibu Guru SD, ini kuotanya paling sedikit adalah 70% dari daya tampung sekolah. Jadi misalnya kuotanya adalah 100 orang siswa, maka Bapak Ibu Guru di SD bisa menerima paling sedikit 70 orang atau 70%-nya. Nah, untuk SMP, jalur zonasinya ini adalah paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jadi ini paling sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih tapi tidak bisa kurang. Misalnya suatu daerah menetapkan bahwa PPDB zonasi ada 60%, maka itu disahkan gitu atau diperbolehkan. Yang ketiga, untuk jalur zonasi SMA ini paling sedikit juga 50% dari daya tampung sekolah. Nah, yang kedua adalah jalur afirmasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf B, ini paling sedikit adalah 15% dari daya tampung sekolah. Nah, jadi untuk jalur afirmasi ini adalah jalur untuk Bapak Ibu yang mungkin di rumahnya menerima atau sebagai penerima PKH, atau anak-anak menerima program Indonesia Pintar atau PIP, ataupun bantuan-bantuan yang lain, ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua ataupun wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf C, paling banyak adalah 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang terakhir adalah dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf D. Jadi untuk jalur prestasi ini adalah alternatif terakhir ya, jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran yang lainnya, yaitu zonasi, afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua ataupun wali.
Kemudian untuk pasal 14, ini jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf D tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Jadi ini hanya berlaku untuk SMP dan juga SMA saja. Kemudian untuk pasal 15, ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut. Yang A adalah SMK. Jadi kuota-kuota tadi tidak berlaku bagi SMK. Yang kedua adalah satuan pendidikan kerjasama. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah Indonesia di luar negeri. 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Sekolah berasrama. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jadi itu adalah pengecualian untuk tidak menerapkan aturan yang saya sebutkan tadi, terutama berkaitan dengan kuotanya gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada yang pertama adalah Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA. Dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK. Pasal yang berikutnya adalah pasal 16, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Dan yang kedua, ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya. Nah, penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan jalur dalam pendaftaran peserta didik baru akan dibahas di video berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang merupakan panduan bagi penerimaan peserta didik baru di jenjang TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila rekan-rekan masih mengalami kebingungan, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin rekan-rekan ajukan gitu ya. Dan apabila rekan-rekan merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan akhiri tontonan video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan yang lain agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.